Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadisan nabiyil mustafa bil ihdida mislan nujum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'us bil mu'jizat wa ala alihi masabihid dalalat wa ashabihi anjumil hidayat alladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi misdaqihim ashabi kan nujum bi'ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamuna ma fit tahjir." Seandainya orang-orang itu mengetahui ma fit tahjir, pahala yang ada di dalam berangkat pagi-pagi menuju sholat subuh, lastabaku ilaihi, sungguh mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, dan seandainya orang itu mengetahui pahala yang disiapkan Allah di dalam berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Aima fi sholatil isya'i was-subhi fi jama'atin minas sawab, yaitu sesuatu berupa ganjaran pahala yang disiapkan Allah di dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah. La atauhuma walau habwan, sungguh orang-orang akan mendatangi berjamaah isya dan subuh walaupun harus dengan merangkak. Ini seandainya, kata Nabi, seandainya orang itu tahu apa yang disiapkan Allah berupa pahala ganjaran di dalam sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, sungguh orang itu akan segera berangkat walaupun harus dengan merangkak. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Imam Ahmad, begitu juga Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga, ada kalimat yang berbeda, walau kanal ityanu masyan ala rukabi wal yadain, walaupun untuk mendatangi sholat isya dan subuh berjamaah itu harus berjalan menggunakan kedua tangannya, walaupun harus berjalan ngesot dengan kedua tangan. Inilah satu gambaran bahwasanya ketidaktahuan terhadap informasi akhirat, nilai-nilai amal ini menyebabkan lemahnya seseorang di dalam mengerjakan suatu amal. Kenapa orang itu semangat beramal? Karena tahu tentang nilai amal. Maka Nabi mengatakan dengan bentuk kalimat lau ya'lamu, andaikan orang tahu, berarti kebanyakannya nggak tahu. Andaikan, kata Nabi,
orang itu tahu ma fi sholatil isya wa subhi fi jama'atin minas sawab, sesuatu berupa ganjaran yang ada dalam sholat isya dan subuh berjamaah, lau la atau huma walau habwan, sungguh orang-orang itu akan mendatangi sholat isya dan subuh berjamaah itu walaupun harus merangkak. Dalam riwayat yang lain, walau kanal ityanu masyan ala rukabi wal yadain, walaupun dalam mendatanginya tadi harus dengan berjalan menggunakan rukab lutut, wal yadain atau menggunakan kedua tangan. Seseorang sudah tidak punya kaki, hanya ada sampai lutut, dia akan ngisor. Seseorang sudah nggak punya kaki, nggak punya lutut, kedua pahanya hilang, hanya ada dua tangan, dia akan berjalan menuju sholat isya dan subuh berjamaah. Maka kalimat lau ya'lamun memberikan pemahaman bahwasanya ketidakmampuan seseorang untuk mendatangi berjamaah isya dan subuh itu disebabkan ketidaktahuan. Disinilah pentingnya supaya kita itu ya'lamun. Ya'lamun itu tahu. Ya'lamun itu daripada alima ya'lamu. Alima itu berilmu. Nah, di sini pentingnya supaya kita itu tahu maka cari tahu. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan agamanya, berilmu, tahu, paham dengan agamanya, dan dengan orang yang tidak tahu? Maka tidak sama. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man shallal isya bil jamaah, barang siapa mengerjakan sholat isya dengan berjamaah, faka'annama qoma nisfal lail, maka pahalanya sama seperti sholat sunnah separuh malam. Wa man shalla subha bil jamaah, barang siapa mengerjakan sholat subuh berjamaah, faka'annama qoma al-lailata kullaha, pahalanya seperti mengerjakan sholat sunnah semalam suntuk. Maka pahala ini kalau di dunia ini masih berbentuk informasi. Maka orang yang hidup di dunia ini yakin terhadap informasinya itu bila informasi itu datang bersumber dari baginda Nabi. Yakin seyakin-yakinnya, lebih yakin daripada terbitnya matahari dari sebelah timur. Karena apa yang diinformasikan Nabi adalah wahyu. Ulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Baginda Nabi SAW waktu itu memberikan kabar kepada para sahabat, ulibatir rum, bahwa Romawi yang waktu itu negara yang sangat besar, superpower, akan dikalahkan, akan kalah, akan ditundukkan, akan tunduk di bawah telapak kaki para sahabat. Sehingga para sahabat yang mendengar seolah-olah tak masuk akal. Begitu besar negara itu dikalahkan oleh jumlah yang sedikit. Ternyata betul.
Romawi dan Persia itu dikalahkan oleh para sahabat sebagai bentuk pembenaran bahwa apa yang disabda Nabi itu betul. Nah, kita ini umatnya Kanjeng Nabi, maka hari-hari kita mendengar informasi daripada Nabi tentang setiap amal-amal itu ada nilai. Maka Nabi menyebutkan lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi ay ma fi salatil isya'i was-subhi fi jama'atin minas sawab la atauhuma walau habwan walau kana al-ityanu masyan 'ala rukab wal yadain. Kalau orang itu tahu pahala yang disiapkan Allah di dalam sholat berjamaah isya dan subuh, seseorang pasti akan mendatanginya, walaupun mendatanginya dengan merangkak, bahkan walaupun ngisot dengan kedua lututnya atau berjalan dengan kedua tangan. Tetapi karena tidak tahu, maka tidak mendatangi. Jadi karena ketidaktahuan, maka kita tidak boleh menjadi orang yang tidak paham dengan agamanya. Karena kalau kita ini menjadi orang yang tidak paham dengan agamanya, maka kita menjadi orang yang mengerjakan segala apa yang dibuat sesuai dengan nafsu. Untuk itulah diatur dengan ilmu. Ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi Rasulullah, penyejuk kedua mataku. Nah, barang siapa mendengar azan lalu kemudian mengecup kedua jempolnya, lalu kemudian diletakkan di kedua matanya sambil membaca marhaban bidzikrillah qurratu ayunina bika ya Rasulullah, ya bika ya Rasulullah, dia dituntun oleh Nabi masuk surga. Masya Allah. Jadi amalan-amalan ini kelihatannya memang simpel-simpel tadi itu kayak gitu, tapi kadang kalau kita tidak tahu, ya maka tidak bisa berbuat. Di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwasanya orang yang ketika mendengar azan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lalu ngecup kedua jempolnya, kemudian ditempelkan di kedua matanya sambil membaca marhaban bidzikrillah qurratu ayunina bika ya Rasulullah, maka dia tidak akan buta selama-lamanya. Matanya tidak akan rabun walaupun tua. Masya Allah. Hafal ya insya Allah. Marhaban, ikutin. Bidzikrillah qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Jadi hati kita biar sejuk dengan kecintaan kita kepada Nabi. Mata kita ini sejuk dengan baginda Nabi. Sejuk dengan baginda Nabi itu maksudnya senang apa yang disenangi Nabi. Senang dengan apa yang disenangi Nabi ini satu anugerah. Bukan karena kita mau senang, hati kita itu dibuat senang. Maka di antara doa ketika kita hendak sholat, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi ya Allah, anta maksudi, engkau tujuan dalam segala aktivitasku. Kalau sholat, engkau tujuan ibadah. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Antini, berikanlah kepadaku mahabbataka, cinta kepadamu, wa ma'rifataka,
dan mengenalmu. Cinta Allah dan mengenal Allah. Cinta Allah itu cinta kepada apa yang diperintah Allah. Mengenal Allah itu maksudnya mengenal bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah. Itu maknanya mengenal Allah. Kalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih itu dua. Cinta Allah, mengenal Allah. Cinta Allah itu maksudnya cinta dengan apa yang dicintai Allah. Apa yang dicintai Allah? Perintah-perintah Allah kita kerjakan. Apa yang dicintai Allah kita cintai. Mencintai Allah maksudnya mencintai apa yang diperintahkan Allah. Allah memerintah kita untuk sholat, maka bukan sekedar sholat, tapi sholat dengan cinta kepada sholat. Senang dengan sholat itu senang, berjalan ke masjid itu senang, merasa diuntungkan oleh Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Engkau adalah tujuan dalam segala aktivitasku. Engkau adalah tujuan dalam segala aktivitasku, dan ridhomu yang aku cari dalam segala aktivitasku. Jadi A'tini mahabbataka, maka berikanlah kepadaku mahabbataka, cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan mengenalmu. Cinta kepada Allah dan mengenal Allah. Cinta kepada Allah maksudnya cinta kepada apa yang dicintai Allah. Apa yang dicintai Allah kita cintai, yaitu dengan mengerjakan segala yang diperintah. Kita suruh sholat, cinta dengan sholat, karena sholat ini perintah Allah, maka cinta kepada perintah Allah ini anda mencintai Allah. Sebagaimana kalau orang itu, seorang anak cinta kepada orang tuanya, maka disuruh itu ikut karena cinta. Orang itu kalau sudah cinta maka mengikuti kemauannya yang dicinta. Tu'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, innal muhibba liman yuhibbu mutin. Ada seorang penyair mengatakan, tu'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Tu'sil ilah, kamu selalu bermaksiat kepada Allah. Wa anta tudhiru hubbahu, padahal kamu menampakkan diri, mengaku bahwa cinta Allah. Kamu mengaku cinta Allah, tapi kamu masih maksiat kepada Allah. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai, liman yuhibbu, kepada yang ia cintai, muti, selalu taat. Jadi kalau ada orang ngaku cinta Allah tapi maksiat kepada Allah, maka cintanya palsu. Sesungguhnya orang yang mencintai selalu taat kepada yang dicintai. Ya, kalau cinta kepada Allah maka taat kepada Allah. Itu makna cinta Allah. Mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah maksudnya mengenal Allah, maksudnya mengenal bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, dihidupkan oleh Allah, di bumi Allah, di bawah langit Allah, setiap hari menggunakan fasilitas milik Allah, kemana-mana dipantau oleh Allah. Maka akhirnya jadi orang yang taat kepada Allah. Itu maksudnya mengenal Allah, maksudnya makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah itu tahu bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Maka dalam hadis
Qudsi disebutkan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya berarti kenal dengan Tuhan. Jadi kenal dengan diri itu maksudnya tahu diri saya ini siapa. Saya ini adalah setetes air mani diciptakan oleh Allah 9 bulan 10 hari dalam rahim ibu, dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan lemah, tidak membawa apa-apa, lalu kemudian dikembangkan oleh Allah dari bayi menjadi besar. Maka saya ini adalah ciptaan Allah, di bumi Allah, di bawah langit Allah, sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Maka malu saya kalau tidak taat sama Allah. Jadi kalau orang kenal dengan dirinya, maka kenal dengan Tuhan. Maka maksud kenal dengan dirinya, lalu kenal dengan Tuhannya. Kenal dengan diri, siapa dirinya? Dirinya adalah hamba Allah. Jadi kalau orang nggak kenal dengan dirinya, maka sombong. Nah, kadang kita ini tidak peduli dengan diri kita. Tidak peduli dengan diri kita, akhirnya tidak tahu dengan tujuan hidupnya. Maka ada maksud hidup, ada keperluan hidup. Apa maksud hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya supaya kita ini menjadi hamba Allah. Maka tidak ada pangkatnya orang hidup di dunia ini yang lebih tinggi, yang sangat tinggi, melebihi pangkat berupa menjadi hamba Allah. Baginda Nabi Isa alaihissalam ketika kemudian digendong oleh ibunya, dibawa kepada keluarganya, maka orang-orang pada kaget karena ibunya yaitu Maryam tidak ada suami, tapi kemudian dia melahirkan anak. Maka dikatakan kamu ini berzina. Maka Nabi Isa alaihissalam, bayi yang lagi digendong tadi, membela, membersihkan tuduhan itu. Nabi Isa mengatakan, Inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad dalam Quran surat Maryam. Ada satu Quran, ada satu surat namanya Maryam. Maryam itu ibunya Isa, Nabi Isa. Inni Abdullah, kata Nabi Isa, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya dikasih kitab yaitu Injil, dan saya dijadikan nabi. Maka satu-satunya nabi dari bayi sudah nabi adalah Nabi Isa. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan saya barokah di mana saja saya berada. Wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya, dan Allah berpesan kepada saya supaya nanti saya jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi ini kata Nabi Isa, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab, saya dikasih kitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, saya diangkat jadi nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan saya diberkahi oleh Allah di mana saja, aynama kuntu, di mana saja saya berada.
wa usoni bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah pesan sama saya sepanjang hidup saya jangan pernah meninggalkan sholat, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan yang kedua saya dipesan oleh Allah supaya berbakti bi walidati kepada orang tua, wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, jangan sampai hidup sombong. Maka dari ayat ini kata para ulama, kunci barokah itu 3. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan sombong. Kalau ada 3 ini pasti barokah di mana saja berada. Jadi maka orang yang punya 3 ini dikatakan hamba Allah. Kalau orang itu ausoni bis sholat, menjaga sholat, wa barram bi walidati, berbakti kepada kedua orang tuanya, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, tidak sombong, itulah hamba. Jadi hamba Allah itu sholat, berbakti kepada kedua orang tua, tidak sombong. Jadi di situ ada hablum minallah, sholat, hablum minan nas, berbakti kepada kedua orang tua, dan tidak sombong. Maka perkara seperti ini perkara yang perlu kita ingat-ingat. Jadi hamba Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ketika sholat panjang-panjang, lalu Siti Aisyah duduk di belakangnya, melihat kaki Nabi bengkak-bengkak, saking panjangnya berdiri sholat. Maka Nabi ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi yang maksum, dijaga dari dosa, kenapa masih sholat panjang-panjang? Maka Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakur, tidakkah selayaknya, sepantasnya saya ini menjadi abdan syakur, hamba yang syakur, banyak syukur. Jadi syakur itu banyak syukur. Jadi banyak syukur itu, syukur tertinggi adalah sholat, banyak sholat. Nabi sholat panjang-panjang sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita sholat sebentar-sebentar, sudah sebentar-sebentar tergesa-gesa, sudah itu sisa-sisa waktu, kalau sempat, tidak sempat, tidak sholat, nggak tahu sibuk hari ini, nggak sempat. Jadi sholat kalau sempat sholat, tidak sempat tidak sholat, lemah, imannya lemah, karena tak tahu pentingnya sholat. Maka nanti di hari kiamat orang akan dikagetkan dengan amal yang dianggap kecil, padahal ngangkat derajatnya, sehingga berharap balik lagi ke dunia supaya bisa beramal seperti amal itu lagi. Jadi ini insya Allah kita amalkan setiap mendengar adzan, maka ketika kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jempolnya kecup, kemudian tempelkan di kedua mata, bilang marhaban bidzikrillah qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bidzikrillah qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad ibn Abdillah. Maka Nabi SAW bilang, saya akan syafaati dia, saya akan tuntun dia ke surga.
Wah, ini suatu perkara yang lebih berharga daripada emas 1 ton. Dituntun oleh Nabi masuk surga. Kok enggak semangat dituntun? Nabi nanti nuntun dia ke surga. Masya Allah. Ini lebih berharga daripada emas 1 ton. Emas 1 ton kalau mati ditinggalkan. Walaupun punya emas 1 ton, paling yang dimakan sekilo. Tidak habis, keburu mati. Nah, dunia ini tidak bisa dimiliki. Kalaupun memiliki ya nggak banyak. Kalaupun banyak nggak lama. Kalaupun banyak nggak lama. Insya Allah. Maka disinilah kita dipesan oleh Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanyalah berupa kesenangan yang menipu. Maka untuk itu di antara sikapnya hamba yang disebutkan Allah adalah hamba itu hanya ingin selalu aktivitasnya menyenangkan tuannya, menyenangkan pemilik. Kita ini hamba Allah, maka berusaha menyenangkan Allah, menyenangkan Allah, menyenangkan Allah. Sehingga hanya berbuat perkara yang disenangi Allah. Kalau Allah nggak senang, nggak dibuat. Takut kepada Allah. Nanti Allah marah sama saya gimana? Gitu. Takut. Nah, ini seperti ini sedikit di dunia ini. Kalau orang baik di dunia itu sedikit, sehingga Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya orang yang sedikit. Sayyidina Umar, ya Allah, jadikan saya orang yang sedikit. Maka orang-orang pada bilang, oh, kok golongannya sedikit? Kita ini banyak. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kita ini sedikit. Allah bilang sama Nabi Adam, kata Sayyidina Umar, ib'as ba'san ilan nar, ib'as ba'san ilal jannah. Wahai Adam, kirimkan anak cucumu ke neraka dan kirimkan anak cucumu ke surga. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, bikam ya Rabb, bikam. Seberapa yang harus saya kirim ke neraka? Seberapa yang harus saya kirim ke surga? Dari jumlah 1999 kirim ke neraka, 1 ke surga. Menunjukkan bahwa sedikit. Tetapi jangan khawatir, untuk umatnya Nabi Muhammad ini dikatakan, ummati, kata Nabi, ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Umatku memang umat yang senang berbuat dosa, tapi selalu diampuni oleh Allah. Maka pengampunan dosa untuk umat ini banyak sekali. Di antaranya berangkat menuju masjid, berjalan menuju masjid ini diberi 3. 1 langkah dicatat 1 kebaikan, 1 langkah kedua dihapus 1 keburukan, langkah yang ketiga dinaikkan 1 derajat. Maka semakin banyak langkah kaki kita ke masjid, semakin banyak kebaikan dicatat, keburukan dihapus, derajat dinaikkan. Termasuk mukaffirat adalah isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di waktu dingin, walaupun airnya dingin tetap disempurnakan. Ini termasuk penghapus dosa, minal mukaffirat. Termasuk mukaffirat intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat, setelah sholat menunggu sholat berikutnya, setelah sholat menunggu sholat berikutnya. Maka supaya kita dianggap nunggu sholat habis subuh, ya Allah beri saya kesempatan untuk hidup zuhur nanti mau sholat lagi. Nanti itu nunggu sholat.
Walaupun nanti habis ini berpencar, yang berdagang pergi ke toko, yang bertani pergi ke kebun, maka saya ini nunggu sholat. Maka kan nanti sebelum azan saya harus persiapan, karena kan saya nunggu sholat. Jadi kalau orang nunggu sholat, maka aktivitasnya tidak mengganggu sholat. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Rijalun, ada orang-orang kata Allah, la tulhihim tijaratun, yang tidak melalaikan mereka, tijaratun, perdagangan mereka dan jual beli mereka, tijaratun wala bai'un, perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka, an dzikrillah, dari selalu ingat Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat. Jadi di sini disebutkan perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari berzikir, mendirikan sholat, membayar zakat. Maka maksudnya segala aktivitasnya, bukan sekedar perdagangan dan jual beli, termasuk pertaniannya, kesibukannya, tidak melalaikan mereka daripada ingat Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Kenapa kesibukannya tidak melalaikan mereka daripada an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat? Kenapa? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub. Ya khafun, karena mereka itu hidup di dunia ini dalam keadaan ya khafun, takut. Yauman, akan terjadi suatu hari nanti, tataqallabu fihi al-qulub wal absar, yang menjadi goncang ketakutan pandangan mata dan hati, yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nanti orang pada ketakutan. Maka ketakutan orang yang takut kepada Allah di dunia ini sudah dimulai. Kenapa kamu sibuk-sibuk begini masih sholat? Saya takut nanti di hari kiamat. Maka rukun iman yang 6 itu diaplikasikan dalam kehidupan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, iman kepada Allah, merasa diawasi Allah, dihidupkan Allah. Kalau kaya dikasih rizki agak banyak oleh Allah, kalau miskin dikasih rizki agak dikit oleh Allah. Jadi tetap tidak menyalahkan Tuhan. Kalau banyak syukur, kalau sedikit sabar. Ini iman kepada Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa Allah punya malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kita. Ada malaikat Raqib, Atid, yang ditugaskan mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi kalau orang itu yakin ada malaikat yang mencatat, ditugaskan oleh Allah, dia tidak tengok kanan, dia tidak tengok kiri. Kenapa? Karena dia walaupun tidak ada orang di kanan, tidak ada orang di kiri, tapi kan ada malaikat-malaikat Allah. Di zaman Sayyidina Umar itu ada wanita, anaknya orang yang miskin, penjual susu, hari-hari jual susu. Maka suatu malam ketika Sayyidina Umar mengelilingi kampung meronda, terdengar obrolan seorang ibu dan anak perempuannya. Ibunya bilang, "Nak, susu hewan kita sedikit ya?" "Iya Bu," kata anak. "Gimana kalau campuri air saja biar agak banyak?" Maka si anak perempuan tadi bilang, "Jangan, gak boleh Bu, nanti ketahuan oleh Pak Umar."
Maka ibunya bilang, Khalifah Umar kan nggak ada, nggak mungkin malam-malam begini tahu. Iya, Khalifah Umar tidak ada, tapi kan Tuhannya Khalifah Umar itu nggak pernah tidur. Di saat itu Sayyidina Umar lagi meronda. Maka rumah itu disilang oleh Sayyidina Umar, ditandai. Paginya Sayyidina Umar ngajak anaknya untuk melamar anak perempuan yang ngobrol semalam. Dari situlah lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang-orang dulu itu apa-apa itu ketakwaannya yang diutamakan. Berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu bukan ketakwaan. Gimana bisnisnya? Gimana dulu bisnisnya? Orang kere kok nggak malu melamar anak saya. Jadi hilang. Jadi kalau orang sudah bukan karena Allah, bukan karena agama, selamat dunia akhirat, itu pasti datang musibah yang besar dalam kehidupan. Untuk itu, Masya Allah, di pagi hari ini Masya Allah jumpakan kita dalam kajian rutin, Masya Allah, berjumpa lagi dan lagi dan lagi. Pada akhirnya suatu saat nanti tak berjumpa lagi. Dan itu pasti datang masa itu pasti. Maka disinilah cara untuk menjaga kita supaya kita berada dalam kondisi-kondisi yang baik. Husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ista'milna li khidmati dinik li ihya'i sunnati nabiyyik li da'wa ila sabilik. Allahumma ilahana anta maqsuduna wa ilaka matlubuna. A'tina mahabbatak ya hayya qayyum. Alhamdulillah.